Salam literasi. Hari ini kita bersama Brigjen Pol Audi, kita akan bincang-bincang tentang GSILEK. Siap. Nah, ini Pak Audi sebagai ketua atau kepala ya, Direktur Eksekutif GSILEK. Kalau di nomenklatur Lemdiklat itu Kadiklatsus. Kadiklatsus gitu ya kalau ini ya. Siap. Tapi Direktur Eksekutif GSILEK. Nah, Pak Audi, apa sih GSILEK ini? Singkatannya, kepanjangannya? Silakan Tom sampaikan. Siap. GSILEK itu Jakarta Center, Jakarta Center GSILEK, Law Enforcement Cooperation. Jadi walaupun Jakarta yang berada di Semarang, gitu ya. Betul, karena dia merupakan nama yayasan. GSILEK nama yayasan, bentuk kerjasama Indonesia dengan Australia. Betul. Pak Audi, GSILEK itu kan lembaga pendidikan dan pelatihan. Tentu Betul. banyak model-model yang dilakukan gitu ya. Ya. Nah, di GSILEK ini fokus pada penegakan hukum atau apa ya? Kerjasama penegakan hukum terutama dalam capacity building, pengembangan kapasitas. Kaitan capacity building. Nah, capacity building kalau menurut Pak Audi bedanya dengan pendidikan latihan di Indonesia apa dengan GSILEK ini? Jadi kalau di GSILEK seharusnya sekarang yang sedang kami upayakan bahwa dalam pengembangan pengembangan kapasitas itu, maka GSILEK itu harusnya dia menyelenggarakan pendidikan sekelas Dikbangspes. Melakukan Dikbangspes gitu ya. Dikbangspes. Tapi kalau kita melihat pola modelnya, apakah ada kemiripan atau punya keunggulan yang spesifik yang ada di GSILEK? Memang punya kemenikan sekaligus keunggulan. Karena kami menyelenggarakan Dikbangspes, kalau boleh saya katakan Dikbangspes Plus, di mana instruktur-instruktur merupakan instruktur gabungan dalam negeri dan luar negeri. Demikian pula pesertanya itu merupakan para penegak hukum Indonesia maupun berarti internasional gitu ya. Internasional. Jadi levelnya internasional, yang baik itu pelatihnya, instrukturnya atau narasumbernya ini tidak hanya nasional dan juga internasional. Dan fasilitasnya juga Bapak itu standarnya sudah standar Ya, internasional. artinya kita semua menggunakan standar internasional. Betul. Gitu ya. Ya. Nah, Pak Audi, pembelajaran di GSILEK itu berapa lama sih sebetulnya pelatihan-pelatihan itu? Nah, ini menjadi permasalahan sekarang kenapa kita belum bisa tingkatkan ke Dikbangspes sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan oleh Lemdiklat, karena kita di bawah 1 bulan. Di bawah 1 Sementara bulan. minimum kan harus 1 bulan untuk bisa dikategorikan sebagai Tapi Dikbangspes. Pak Audi, kan sebetulnya bukan lamanya, tapi cara dan transformasi pengetahuannya itu yang paling penting. Iya, betul. Kalau dari segi kualitas dengan durasi pelatihan yang di bawah 1 bulan, maksimum dia 3 minggu, itu secara kualitas tentu bisa kita bisa bertanggungjawabkan. Jadi artinya kita semua sepakat bahwa transformasi pengetahuan dalam lembaga pendidikan ini tidak tergantung waktu. Tidak tergantung waktu. Tetapi kita juga bisa memberikan banyak cara, karena era digital, era Betul. Ya. revolusi industri 4.0, jadi cara-cara visual, cara-cara didukung AI ini juga bisa membantu untuk mengatasi waktu gitu ya, supaya efektif dan efisien. Pak Audi, di GSILEK itu setiap tahun rata-rata berapa orang yang dilatih di situ? Kami lebih dari 1.000 orang, karena setiap 1 bulan itu selalu ada 2 atau 3 program yang kita selenggarakan di sana. Berarti setiap bulan ada pelatihan terus yang lebih 1.000 orang ya setiap tahun, dalam dan luar negeri kan begitu ya? Dalam dan luar negeri. Nah, sekarang kalau yang menurut Pak Audi, pelatihan-pelatihan apa yang bisa menjadi unggulan atau bisa dijadikan branding untuk GSILEK ini? Baik, jadi karena kita itu memang fokus pada kejahatan transnasional. Nah, sekarang yang menjadi unggulan kita itu adalah pelatihan surveillance yang khusus untuk Densus 88. Karena ini menjadi pelatihan yang terkenal sekali di kawasan negara Asia Pasifik. Karena memang kita selain kita memiliki instruktur-instruktur yang baik juga berpengalaman. Karena kita lah di negara Asia Pasifik ini yang langsung berhadapan dengan teroris
Dan kita memiliki banyak pengalaman juga di bidang TPPO. Itu kita cukup dikenal di negara-negara. Berarti penanganan TPPO, betul. Dan kemudian kaitannya dengan teroris ya, yang dikedepankan atau salah satu bagian yang menjadi salah satu ikonik dari CICILEC itu ya. Tapi kan juga ada pelatihan lain. Saya pernah ada latihan SGF itu, Standard Guidance Force yang dilaksanakan United Nations yang ada di CICILEC. Itu mungkin pinjam tempat ya, tapi program yang melakukan orang lain. Nah, kalau kita melihat dengan hal seperti ini, Pak Udi punya harapan apa untuk pengembangan atau CICILEC ini semakin bisa menjadi suatu role model atau bisa menjadi semakin unggul? Saya berharap bahwa CICILEC ke depan itu akan menjadi center dari semua pelatihan-pelatihan di negara Asia Pasifik. Selain kita memang sudah terkenal kualitasnya maupun fasilitas yang sudah ada, mungkin kita bisa kembangkan supaya semua negara-negara sahabat seperti negara Pasifik, Vanuatu dan sebagainya ini mereka akan berlatih. Asia Pasifik ya. Jadi Asia Pasifik ini bisa untuk melihat atau berlatih atau ada transformasi pengetahuan atau sharing pengetahuan di CICILEC ini. Tentu kita nanti bisa melihat secara langsung seperti apa CICILEC. Dan terima kasih Pak Udi. Mudah-mudahan ini menginspirasi dan memotivasi kita agar literasi kita semakin maju, tumbuh dan berkembang.